bahaya pasang antena TV outdoor yang terlalu tinggi. Assalamualaikum sobat digital. Jadi kita di sini akan menjawab pertanyaan yang dari zaman dulu selalu ditanyakan oleh pelanggan SPD ya. Jadi rata-rata kalau kita masang antena itu pasti kita menyarankannya selalu di outdoor. Ya kalau di indoor biasanya mereka bisa beli antena sendiri, taruh sembarang dapat. Dan itu untuk wilayah yang memang dekat dengan pemancar. Tapi kalau wilayahnya sulit ya otomatis harus pakai antena outdoor yang dipasang di outdoor juga. Nah, ini banyak yang nanyain apakah pemasangan antena di outdoor tersebut itu beresiko terhadap petir. Oke, jadi dalam video ini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya. Oke, jadi kita mulai dulu. Kenapa kita masang antenanya selalu di outdoor? Ya karena memang kalau kita paksa di indoor walaupun antenanya outdoor ya, itu biasanya dapat channelnya nggak lengkap. Untuk wilayah kita yang tinggal di Jabodetabek, itu biasanya setidaknya dapat 45 channel ya. Terus di atas itu ya, kalau dapat lebih artinya bonus karena biasanya dapat dari pemancar lain. Jadi banyak pelanggan saya yang masang sendiri di rumahnya itu hanya dapat sekitar belasan channel hingga 20-an channel aja, sehingga channel lokalnya nggak lengkap. Akhirnya order ke kita kan. Nah, di saat kita berikan paket pemasangan itu pasti antenanya outdoor gitu. Karena apa? Kita nggak mau gambling ya, jadi kita pasang di indoor juga gitu berharap dapat 45 channel. Kita nggak gitu kerjanya, jadi kita mau kerjanya tuntas. Jadi mau nggak mau ya tetap harus kita taruh outdoor gitu. Walaupun di indoor sebenarnya lebih enak kan kerjanya kan, tapi tetap kita pasti taruh di outdoor ya, seenggaknya kelihatan dikit lah. Atau misalkan rumahnya tingkat 2, tingkat 3 ya, seenggaknya di depan rumahnya di tingkat yang paling atas, tapi ya jadi di outdoor lokasinya gitu, tetap bukan di indoor, tetap di outdoornya. Jadi biasanya setidaknya kita taruh di balkonnya. Kalau memang di situ sudah dapat 45 channel ya udah kita taruh di situ. Tapi sayangnya kan nggak semua tempat ya ada balkonnya gitu ya. Beberapa memang walaupun lantainya sudah 3 tetap kita taruh paling atas. Nah, di sini kita tinggal pertimbangkan. Ini kita taruh lebih tinggi dari atap sesuai SOP ya. Misalkan atapnya itu ada 1 meter, berarti kita pasangnya sekitar 2 meter lebih tinggi dari atap ya. Iya, otomatis pasti beresiko dengan petirnya. Terus kalau misalkan kita turunin nih atap kalau sudah dapat semua di situ, tapi kalau emang nggak dapat, mau nggak mau kita harus pasangnya lebih dari atap genteng tersebut. Biasanya hal itu membuat jumlah channelnya semakin banyak. Oke, selain resiko dari ketinggiannya, di sini kita juga perhatikan wilayahnya. Jadi kebetulan nih di Depok memang ada tempat yang namanya Pondok Petir. Di sana memang petir gede-gede. Di tempat saya pun daerah Tapos Depok, Jatijajar itu juga petirnya gede-gede. Tapi di Jatijajar Estate yang biasa kita pasang juga itu kan ada wilayah yang blok D-nya tinggi ya, dataran tinggi, ada wilayah blok C yang datarannya rendah. Nah, biasanya yang rendah ini memang rumahnya juga tingkat-tingkat ya, tingkat 2, tingkat 3. Di sini kita merasa aman walaupun kita masangnya melebihi atap genteng ya, karena memang rendah. Jadi kita butuh masang tinggi banget. Amannya kenapa? Karena petir kan punya sifatnya menyambar yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan di lapangan kosong ada pohon satu, kita di bawahnya itu kita kan tetap nyamber. Nah, kalau misalkan lembah yang seperti saya bicarakan itu kan pasti lingkungan sekitarnya ada pohon-pohon tinggi, ada gedung-gedung tinggi seperti gedung Lazada, gedung Shopee itu jauh lebih tinggi. Jadi kita yang lebih rendah posisinya aman dari sambaran petir. Hanya aman ya, ibaratnya berkurang resikonya dari sambaran petir ya. Terus bagaimana dengan wilayah yang datarannya tinggi? Nah, ini pernah terjadi juga dengan saya sendiri, di mana saya pasang antena, selain antena TV ada antena wifi juga saya pasang di luar, wifi outdoor. Itu benar-benar tersambar petir. Jadi ada pohon yang lebih tinggi dari tempat tinggal kita. Terus wifi-nya kan nggak setinggi pohon itu, tapi tetap wifi kita yang kena. Kenanya kenapa? Itu disebabkan karena antena kita kan kadang pakai booster, pakai adaptor. Nah, ini mengandung listrik sehingga dia bisa menarik. Ibaratnya tuh petir kan listrik. Nah, dia lebih tertarik ke sesuatu hal yang ada listriknya juga gitu. Jadi otomatis wilayah dataran tinggi ini jauh lebih beresiko ya. Jadi khusus untuk wilayah yang dataran tinggi, biasanya kita yang nggak naruh lebih tinggi dari genteng juga. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Karena memang resiko terkena petirnya lebih tinggi pastinya. Jadi ya mungkin bisa kita taruh dak di atas rumah, kita taruh balkon, ya setidaknya posisinya sudah di outdoor tapi agak rendah dari rumahnya gitu. Kadang kan di rumah-rumah juga ada
penangkal petirnya, tapi itu nggak menjamin aman juga nih. Kadang antenanya nih nggak kesambar petir, ternyata petirnya nyambernya dari listrik. Jadi biasanya saya menyarankan pelanggan yang tinggalnya memang di wilayah dataran tinggi tersebut untuk mencabut kabel antena yang nyolok ke set-top box atau ke TV-nya di saat musim hujan atau banyak petir. Kan kadang ada yang dicoloknya ke tembok ya. Jadi kan dari antena masuk ke pipa paralon dalam tembok, terus keluarnya itu kan kadang jadi sambungan ya, jadi port. Nah, kadang bisa cabut dari situ atau cabut dari colokan belakang di set-top box atau TV-nya supaya lebih aman. Nah, kata dia sudah dicabut tuh antenanya. Jadi pas berpergian jauh hujan petir ya harusnya aman kan. Tapi ternyata pas balik ke rumah set-top box-nya mati. Jadi ternyata petirnya menyambar dari listrik PLN. Karena di tiang listrik PLN itu yang sekarang ya daerah saya udah mulai ada. Jadi di atas tiang listriknya itu kadang ada tiang tambahan ya, tiang tambahan dan kabel apalah, entah itu ya, kawat tembaga di atasnya. Jadi ternyata itu juga berfungsi sebagai penangkal petir dari listrik tersebut gitu. Jadi intinya sambaran listriknya nggak hanya bisa masuk dari antena aja, tapi bisa juga dari tiang listriknya. Di sini harus saya jelaskan juga karena tersambar petir dengan imbasan petir. Saya nggak tahu bahasa imbasan itu seperti apa. Kalau kita nyebutnya imbasan ya. Jadi kalau tersambar petir secara langsung yang pernah kita alami itu benar-benar barangnya hancur total. Dari kabelnya hancur juga, meledak. Konslet kan kebakar kabelnya, terus sampai adaptornya, kalau kalian pakai adaptor mungkin untuk boosternya itu benar-benar hancur ya, meledak gitu. Terus kalau misalkan nyamber ke rumah juga, rumahnya setahu saya pernah ada yang kesamber, dia bolong, jadi kayak tabung gas meledak di dalam rumah ya, jadi bahaya banget. Nah, selain dari listrik dan antena outdoor yang kena petir, ternyata juga bisa kena imbasan, yaitu dari tower pemancar GSM yang seperti ini. Kalian pasti tahu kan tower pemancar HP. Jadi rata-rata yang kena petir, ini nggak kena petir, maksudnya imbasan petir itu biasanya pelanggan saya yang tinggalnya dekat tower. Itu dulu bahkan kenanya bisa setahun sekali atau setahun 2 kali. Jadi kalau misalkan dia lupa nyabut, yang mati nggak cuma set-top box-nya, PC dia, komputer dia bisa mati, terus kemudian parabolanya mati, TV-nya ikut mati, set-top box-nya ikut mati, receiver ikut mati. Itu kalau lagi kena imbasan yang besar banget gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya imbasan kecil, ya paling salah satu aja, dia nggak harus mati total. Kadang hanya portnya rusak, portnya angus, atau port HDMI-nya mati. Jadi masih bisa dibilang kategori rusaknya ringan ya, belum sampai mati total. Tapi kalau yang memang imbasannya besar itu mati total. Tapi kalau kesambar langsung ya meledak semuanya. Terus solusinya apa? Jadi di sini kita tidak bisa mencegah hal tersebut terjadi ya, karena itu alam, kita tidak bisa melawan alam ya. Jadi kita hanya bisa mengurangi resiko. Kalian bisa beli alat tambahan yang seperti ini nih. Ini bisa dipakai di parabola atau bisa dipakai di antena TV digital. Jadi disambung ke alat ini yang nama alatnya adalah Lightning Protection. Jadi kalian bisa beli ini. Ini pernah kita pasang dan baru saya pasang kemudian hujan petir dan langsung mati. Karena waktu itu benar-benar petir kencang banget, mungkin kena imbasannya ya. Di saat itu masih ada siarannya, setelah hujannya reda kita colokin gak ada siarannya. Untungnya pelanggan saya punya cadangannya karena dia beli 2 ya, memang untuk backup. Akhirnya saya pasang cadangannya kedua, langsung nyala. Artinya di situ memang alatnya bisa mengurangi resiko dari petir tersebut. Jadi alatnya langsung mati tuh, rusak. Kemudian ada juga rumah yang sudah menggunakan penangkal petir. Ini banyak ya, di rumah pelanggan saya banyak yang menggunakan penangkal petir. Apakah aman gitu ya? Tetap aja masih ada resiko. Jadi fungsinya penangkal petir kan hanya mengurangi resiko aja, bukan berarti nggak kena gitu. Masih ada efek dari imbasan. Misalkan petirnya kena penangkalnya nih, itu kan tetap ada imbasan ya dari ledakannya. Ibaratnya kalau elektronik itu ada ledakan seperti EMP yang bisa merusak perangkat elektronik. Oke, jadi intinya kesimpulannya kita tidak bisa melawan alam, kita tidak bisa menentang alam. Kalau alam sudah bertindak gitu ya, alam sudah bergerak, ya sudah, kita hanya bisa menerima atau mengurangi resikonya aja. Oke, sampai di sini informasinya bagi sobat yang mau pasang antena. Ya sudah, kita tidak bisa menghindari resiko dari petir, jadi kita hanya bisa menguranginya aja. Jadi kalau tetap memasang antena ya pasang aja, nanti kita pasangnya ya seaman mungkin lah ya, walaupun nggak bisa terhindar dari petir. Dan biasanya pelanggan yang kena petir itu berulang ya. Jadi kalau kalian selama ini belum pernah kena masalah petir, kasus petir di rumahnya biasanya aman. Justru di kita petir itu menyambar di tempat yang sama berkali-kali. Berbeda dengan kata orang, petir itu nggak akan menyambar di tempat sama 2 kali. Di sini berkali-kali, maksudnya imbasan yang berkali-kali kena ya, karena yang kena itu aja biasanya. Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Klik dong super thanks-nya. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.